Halo semua, gue Sasa Axel dan kali ini kan saya melakukan debut dari Honda CR-V generasi ke-6 ya. Dan ini yang trimnya yang turbo. Jadi untuk CR-V generasi ke-6 ini dia sekarang cuma ada dua tipe ya. Jadi ada tipe yang 1500cc iVTEC turbo atau yang hybrid yang ada di sana ya. Nah kita akan debut dulu yang versi turbonya ya. Nah kalau dari bagian depan sebenarnya perbedaannya dia tipis ya perbedaannya ya. Dia sama-sama juga tetap dapat grill black gloss warna hitam. Cuma bedanya dia nggak dapat emblem RS ya. Dia nggak ada emblem RS. Emblem Hondanya juga bukan yang warna biru, tapi tetap ditutup kaca karena dia tetap lengkap ya. Untuk adasnya tetap ada. Dia ada ACC di sini ya. Nah cuman di bagian sini dia claddingnya itu warna hitam doff. Jadi beda dengan tipe RS IHEV yang dia itu sewarna body untuk claddingnya. Nah dari bagian sini ini black gloss ya, grillnya black gloss. Nah untuk lampu dia ada lampu kecil yang udah DRL, dan ini kalau dia ngesen jadi running ya. Lampu besar dia multi reflector LED dari bagian sini, lampu jauh di bagian tengah, dan dia sudah tetap lengkap dengan fog lamp ya. Ini LED. Nah dari mesin dia tidak berubah. Jadi mesinnya ini tetap pakai mesin 1500cc iVTEC turbo ya. Nah tenaganya adalah 190 PS, torsinya adalah 240 Nm di 1700 sampai 5000 rpm. Ya untuk ruang mesinnya dia seperti ini ya. Memang agak sedikit kurang rapi. Kalau kita lihat memang sejak dari zamannya Civic, dari Civic dan CR-V Gen 5 dia memang kayak gitu ya. Nah, di sini dia ada untuk modul ABS. Ruang mesin udah dicat, dia ada hidrolik ya. Sekarang 2 sisi dan dia sudah ada peredam, dan dia kap mesin di atas juga udah dicat. Nah, untuk yang turbo ini harganya dia adalah 749 juta. Nanti harga fixnya saya tulis di video ini ya. Jadi ini ada dua tipe ya, ada yang turbo, ada yang RS-IF. Itu selisihnya bisa sampai 60 juta sendiri antara yang turbo dengan yang hybrid. Nah di bagian samping kita bisa lihat ini dia claddingnya warna hitam doff ya. Jadi masih mengerahkan aura SUV-nya. Di sini dia ada side marker ala mobil USDM. Nah secara pelek dia sebenarnya modelnya sama, cuman bedanya kalau di tipe turbo ini dia memang agak terlihat lebih kelihatan two-tone-nya ya. Karena di sini masih kita lihat ada machining warna silvernya. Nah, peleknya ini model seperti ini dengan ban Michelin Latitude Sport 3 ya, dengan ukuran sebesar 235/55 R19. Rem depan udah cakram ya. Ini ada mudguard ya di bagian depan. Dan ini dia bagian side skirtnya ada seperti ini. Spion dia tangkainya udah di pintu. Dan meskipun ini yang tipe turbo, dia tetap dapat panoramic sunroof ya. Dan untuk sensor ADAS-nya dia ada di bagian depan ya untuk Honda Sensing. Dan di sini dia window line-nya dia chrome ya. Untuk akses marquee dia tetap sama, dia pakai model sentuh ya, dan juga sudah support walk away auto lock. Nah, untuk di bagian interior, nah untuk joknya ini dia untuk bagian driver dia udah elektrik ya. Dia ada lumbar support, ini lengkap ya. Jadi dia 4 arah, atas bawah, kiri dan kanan. Ada untuk reclining ya. Ada untuk sliding ya. Ada untuk head adjuster dan inclination-nya. Dan untuk CR-V sejak dari Gen 5 ya, itu sudah transmisinya dia cuma tinggal CVT aja, yang sekarang juga sama ya, lengkap dengan footrest. Dan untuk tuas untuk membukakan mesin ada di bagian sini. Dan ini dia lengkap ya dengan airbag di lutut pengemudi ya. Dan di sini dia ada 2 tombol dummy, dan di sini dia ada untuk buka power back door dan untuk matiin VSC. Kalau di Honda itu namanya Vehicle Stability Assist. Nah di sini kalau kita lihat dia ini dia soft touch ya. Ini soft touch di bagian depannya, ini soft touch. Kemudian di sini dia ada wood panel. Di sini dia bahannya black piano. Dan ini untuk door handle-nya dia silver frost dia kayak gini. Dengan lengkap memory seat 2 slot. Dan di sini dia warna hitam ya, ini kulit. Jahitannya warna hitam. Dan untuk power window sayangnya untuk CR-V ini masih auto up and down cuman di sisi driver ya. Lengkap dengan window lock, power door lock, electric mirror yang sudah electric track, plus dia sudah ada auto folding. Dan ini dia ada tulisannya ya, CR-V. Dan ini dia ada cup holder, door pocket, dan dia ada speakernya. Dan di bagian sini dia soft touch ya, tapi dia nggak terlalu empuk. Ada bagian sini juga soft touch ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian interiornya CR-V Gen 6 ini sebenarnya nggak jauh ya sama Civic. Jadi sama Civic RS itu dia sama aja interiornya. Jadi sama Accord juga sama sebenarnya interiornya ya. Nah ini bagian untuk setirnya seperti ini udah dijahit kulit ya.
Ini dia stitchingnya warna abu-abu ya. Di sini dia ada lapisan piano black, dan ini untuk bagian sebelah kiri ini ada untuk sick track ya, ada untuk sick track, ada untuk volume. Di sini juga ada untuk voice command ya. Ini biasanya buat ngatur di menu di MID ada di sini ya. Ini kalau dipencet nih voice command. Di sini dia ada untuk cruise control yang ini udah adaptif ya. Di sini juga sudah termasuk dengan lane keep-nya. Ini buat ngatur jaraknya di bagian sini ya. Nah, di sini juga dia warnanya silver ya. Ini bagian sini silver. Untuk pengaturan setir dia masih manual. Jadi dia masih tilt dan teleskopik ya. Memang manual. Nah, di bagian sini dia ada untuk pengaturan lampu. Nah, ini dia udah auto ya pengaturan lampu, tapi dia untuk matinya dia harus diputar dulu, nanti dia stay di auto. Nah, kemudian di sini dia ada untuk fog lamp yang udah terintegrasi ya, dan ini dia ada one touch triple tone signal ya, udah pasti. Dan di sini juga dia ada tombol untuk ngaktifin lane watch di bagian sini ya. Tadi untuk isi AC-nya yang di bagian driver dia kayak gini ya. Nah, ini dia bisa diputar-putar, dia ini clicky banget suaranya. Ini untuk buka tutupnya di bagian sini. Nah, untuk speedometernya, nah dia seperti ini, dia full digital ya. Jadi sama kayak Civic juga. Di sini ada beberapa untuk pengaturan terkait speedometer, untuk akses terkait data-data pengendara ada di bagian sini. Jadi udah connect semua, termasuk untuk head unitnya. Cuman tadi dia nggak ada HUD ya untuk yang tipe turbo ini. Nah, secara head unit dia juga sama persis. Jadi head unitnya ini nggak berubah. Jadi mau yang turbo mau yang hybrid sama aja. Dia masih ada 4 tombol fisik ya. Ini ada home, back, ada untuk volume, dan ini ada untuk matiin audio, ada untuk sick track. Dan ini kalau kita mau balik home kita tinggal pencet. Nah, dia tampilannya seperti ini ya. Di sini ada untuk all apps, ponsel, ada FM, audio, Bluetooth, smartphone connection, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini ada untuk trip computer. Nah, ini kita bisa lihat untuk trip saat ini, trip A dan trip B kita bisa lihat. Kemudian di sini ada untuk USB, FM, AM, Bluetooth audio ya, kita bisa lihat. Dan ini ada untuk setelan umum. Ini untuk setelan di head unit ya, dan setelan kendaraan. Nah, ini cuman karena mobilnya nggak dinyalain, jadi kita nggak bisa ngakses ya. Tapi di sini pengaturan dia lengkap ya. Dia biasanya ada pengaturan untuk keyless, pengaturan lampu, dan berbagai hal lainnya ya. Jadi standar seperti standarnya Honda kalau menurut saya sih. Nah, di sini juga ada untuk update sistem, ada jam, kompas. Dia nggak ada navigasi ya. Navigasinya ngandelin dari Apple CarPlay dan Android Auto-nya tadi. Di sini ada untuk pengaturan mode tampilan. Ini mode cepat ya. Di sini ada trip computer. Kemudian untuk Bluetooth audio, FM, dan phone. Nah, dan ini kalau kita lihat dari setelan umumnya dia seperti ini. Dia ada untuk sistem, smartphone connection, koneksi, tampilan, ya. Kemudian di sini ada untuk suara. Nah, untuk suara di sini kita bisa atur bass treble dan balance fadernya beserta dengan speed volume compensation ya. Di bagian sini kita bisa atur. Cuman karena audionya dia bukan Bose, jadi dia nggak dapat pengaturan audio Bose-nya ya di sini ya. Dan di sini juga ada untuk kamera, juga kita bisa atur di sini. Tapi dia cuma kamera belakang sama lane watch ya untuk CR-V ini ya, baik yang turbo ataupun yang hybrid. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia ada untuk notifikasi. Nah, ini ada beberapa hal, dan untuk Honda CR-V ini menjadi mobil Honda pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan sistem telematics, namanya adalah Honda Connect. Dan untuk Honda Connect itu dia free selama 1 tahun pertama sejak pembelian kendaraan diterima ya. Nah, di sini dia ada untuk pengaturan AC, ini clicky banget ya. Dan ini dia ada untuk lampu hazard. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya dia dual zone, auto climate control ya untuk pengaturannya ya. Di sini untuk pengaturan mode arah semburannya biasanya dari bagian tengah sini. Dia lengkap dengan front and rear defogger, tapi di sini juga dia masih ada untuk tombol untuk pengaturan arah semburannya. Ini dari kepala kaki aja, atau kaki dengan front defoggernya ya. Ini bisa dipencet dari sini ya, atau diputar dari sini ya. Dan ini juga dia ada tombol untuk max cool ya. Di bagian sini ada max coolnya, dan ini ada untuk sirkulasi udara. Nah, di sini dia juga ada untuk power outlet 12 volt 180 watt ya untuk maksimalnya. Ada USB buat ke head unit. Ini udah USB, ini masih USB A ya, USB A. Untuk pengecasan sudah USB C. Dan di sini dia ini kosong ya. Dan ini dia ada untuk wireless charging. Dan ini kalau kita mau matiin kita tinggal tahan. Nah, nanti dia mati. Kalau kita mau nyalain kita tinggal pencet lagi. Kita tinggal tahan lagi ya. Nah, nanti dia nyala jadi warna hijau ya. Nah, untuk transmisinya dia CVT ya, transmisi CVT, tapi dia masih ada mode S-nya atau mode sport, karena dia masih ada pedal shift di bagian sebelah kiri dan di bagian sebelah kanan ya. Di sini juga ada untuk mode berkendara eco, ada hill descent control, ada untuk electric park brake yang sudah dengan lengkap dengan brake hold. Ada 2 buah cup holder ya di bagian sini, dan ini dia, ini bukan karet ya, ini
cuman teksturnya aja yang karet, tapi aslinya bukan karet. Dan ini untuk konsol box di bagian tengahnya ini dia stitchingnya warna abu-abu ya, ini kulit. Dan ini dia nggak bisa di slide ya, tidak bisa di slide. Nah, di sini untuk lacinya dia di bagian atas ini masih ada tempat ininya ya, masih ada tempat penyimpanan. Dan ini dia masih dan ini kalau kita nggak mau pakai kita bisa balikin ke sini. Nah, jadi kita bisa balikin. Nah, jadi seperti ini ya, kita bisa balikin. Di sini dia nggak ada port outlet lagi ya di sini, tapi lacinya oke, gede ya. Nah, untuk joknya, nah ini dia memang khasnya CR-V ya. Jadi dia dari setiap generasi itu selalu suportif banget untuk joknya. Apalagi di generasi ke-6 ini juga suportif. Dia joknya ini dia warna hitam ya, dengan stitching warna abu-abu. Di sini ada perforated leather sedikit ya. Dan untuk seatbelt dia sudah dengan head adjuster, hand gripnya model retract, sun visor di sisi penumpang depan, lengkap dengan vanity mirror, tapi tidak ada lampunya ya. Ini sampai sekarang nggak ada lampunya. Jadi kalah ya sama HR-V RS ya, yang udah ada vanity mirror di lampu juga. Nah, kemudian di bagian sini, di bagian overhead console, nah ini untuk lampunya ini masih mode pencet ya. Ini LED, tapi di sini ada untuk ambient lighting, ini warna putih ya ambient lightingnya. Di sini dia ada untuk pengaturan nyalain semua lampu. Dan ini untuk buka sunroofnya dia, ini untuk buka tirai, yang ini untuk buka kacanya. Dan ini dia udah panoramik ya, jadi sama kayak CR-V di generasi kelima yang tipe Prestige sama juga. Nah, ini juga tetap dipertahankan ya. Dan ini kedua tipe juga dapat ya. Nah, untuk spion tengah sayangnya dia masih day and night view, belum auto dimming ya, sampai di tipe hybrid sekalipun. Dan untuk sun visor di sisi driver dia ada ticket holder, vanity mirror, tapi dia nggak ada lampunya juga. Dan ini ada mic-nya ya, ada mic-nya. Dan ini hand grip di driver ada ya, model retract. Dan untuk di sana ada airbag sisi penumpang depan, dan dia juga masih ada tweeter. Nah, dan CR-V ini unik ya, dia punya airbag di lutut penumpang juga. Jadi lutut pengemudi dapat, lutut penumpang juga dapat. Jadi airbagnya ini totalnya ada 8 ya untuk CR-V ini ya. Jadi sama kayak Accord juga. Di bagian sini dia wood panel ya, tapi ini wood panelnya agak glossy, panelnya warna hitam gloss. Untuk laci di sini dia udah soft opening. Dan untuk CR-V itu punya khasnya dia di bagian penumpang, dia untuk buka tutup kuncinya dia masih bisa dipencet dari sana. Nah, ini layout dari door trimnya dia seperti ini. Nah, sekarang kita coba ke baris kedua ya. Nah, sekarang saya mau masuk ke baris kedua dari Honda CR-V ya. Nah, di baris kedua ini untuk door trim dia plastik ya. Di sini dia lapisannya piano black dengan wood panel di bagian sini. Di sini dia lapisannya silver frost ya. Dan ini dia ada tweeter. Dan di sini dia untuk bagian sininya dia soft touch ya. Ini kulit dengan stitching warna abu-abu ya. Di sini ada power window, ada door pocket agak kecil, cup holder sama speaker dengan tulisan CR-V ya di bagian sini. Nah, untuk joknya dia seperti ini. Untuk yang versi 7 penumpang ya, yang 7 seater dia kayak gini. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam. Nah, ini saya setting posisi dia paling mundur ya. Jadi kalau paling mundur itu kira-kira masih cukup lega sih buat saya yang tinggi 164. Dan ini ruang sepatu juga masih lega. Dan ini kalau kita mau majuin kita tinggal tarik dari sini ya. Jadi dia sekarang ada di pinggir kiri kanan, kita tinggal majuin. Dan ini bisa maju mentok. Nah, paling mentoknya itu dia segini. Ya memang ruang kaki jadi terkorbankan ya. Tapi buat baris ketiga pasti akan lebih buat baris ketiga dia pasti akan lebih lega. Nah, ini kita coba setting agak sedikit menyesuaikan ya. Jadi saya akan coba sesuaikan. Nah, saya kasih agak ruang sedikit ya. Nanti akan saya coba. Nah, di sini dia ada secret pocket di sisi driver ya, dan di sisi penumpang depan. Dan ini ada layout dari dashboardnya dari Honda CR-V Gen 6 tipe turbo ya ini. Nah, di sini kalau kita lihat dia ada pengaturan kisi AC dari depannya ya. Ini cuma bisa buka tutup. Tapi untuk yang versi turbo ini jangan khawatir karena kalian dapat double blower untuk CR-V turbo ini ya. Nah, di sini dia ada untuk pengecasan USB-C ya, dua-duanya. Dan ini untuk joknya, dia headrestnya tiga-tiganya adjustable ya, lengkap dengan seat belt tengah. Dia udah 3 titik dan sekarang udah rapi ya di jok ya. Kalau dulu kan dia ngambil dari plafon ya. Nah, di sini dia ada armrest ya dengan 2 buah cup holder. Dan ini dia ada Isofix ya. Ini ditutupi plastik, dia rapi ya untuk Isofixnya. Dan joknya ini juga bisa di recline. Jadi kalau kita mau recline,
kita bisa atur ya untuk recline-nya itu ditarik dari bagian sini. Nah, untuk recline-nya itu dia bisa paling rebahnya segini ya. Jadi paling rebah itu dia segini. Kalau kita mau tegakin ya, kalau kita mau tegakin dia kayak gini. Nah, ini kalau paling tegaknya dia segini. Nah, ini kita setting paling tegak dulu ya. Nah, nanti kita akan masuk dari sebelah kiri. Untuk seatbelt di bagian belakang ini uniknya dia tetap lengkap dengan head adjuster ya. Ini sampai belakang, hand gripnya dia model retract. Untuk yang sebelah kiri, kalau yang sebelah kanan dia ditambah ada hooknya aja ya, ada hooknya di sini. Oke, sekarang kita coba lihat ya, langsung ke bagian bagasinya ya. Sekarang kita coba nyalain lampunya sekalian ya. Kita coba nyalain lampunya sama lampu hazard. Nah, untuk bagian belakang ini remnya cakram ya. Window line-nya chrome tadi. Dia antena udah siap fin di sana. Dan ini untuk lampunya, nah ini dia udah full LED ya. Jadi sejak dari generasi kelima sebenarnya sudah full LED kecuali lampu mundur. Nah, kalau sekarang sampai lampu mundurnya sudah ikut LED. Jadi lampu remnya LED, lampu sennya LED, lampu mundurnya LED. Nah, ini emblemnya ya. VTEC Turbo. Dan ini dia masih ada reflektornya di bagian sini dengan sensor parkir rata body ya. Ini claddingnya dia masih warna hitam doff. Dan ini untuk CR-V Turbo dia knalpotnya 2 muffler ya, kanan dan kiri. Dan ini real ya, lubangnya ya. Nah, ada rear wiper, rear defogger, Hammond stop lamp dengan rear upper spoiler. Nah, untuk bagasinya dia tetap power back door ya, tetap elektrik. Lampu plat nomor udah LED, lengkap dengan kamera belakang, multi angle review kamera khas Honda. Nah, dan di sini untuk yang versi turbo karena ini tadi 7 seater, jadi dia masih dapat lantai seperti ini ya. Dan ini kalau kita mau lipat gampang banget, kita tinggal tarik seperti ini ya. Jadi dia bisa sedikit rata lantai. Nah, kalau baliknya kita tinggal seperti ini 50-50 ya. Untuk pelipatan joknya yang di baris kedua dia 60-40. Nah, kalau kalian naikin partial safe yang ini, maka nanti kalian bisa simpen barang di bagian bawah. Dan di bawahnya ini masih ada ban serep ya. Tuh. Masih ada ban serep, ini full size ya. Dan ini dia ada untuk power outlet maksimal 180 watt. Dan ini ada lampu bagasi yang udah LED ya. Nah, dan joknya ini juga bisa diatur ya recline-nya. Nah, ini untuk paling tegaknya nih seperti ini. Kalau kita mau rebahin, nah dia jadi segini. Nah, tapi kalau kalian rebahin, maka otomatis ruang bagasinya jadi lebih sempit ya. Jadi nggak bisa naruh barang agak banyak. Nah, untuk tutupnya di sini dia ada langsung tutup atau kita tutup pakai walkway lock. Nah, ini kalau misalnya kita pegang kunci, kita pencet yang ini, maka nanti dia akan langsung ngunci setelah kita tinggalin mobilnya. Nah, ini kita bisa pencet dan ini kita bisa atur untuk ketinggian dari pembukaan bagasi elektriknya. Kita pencet lagi. Nah, ini adalah layout bagas dari keseluruhan untuk Honda CR-V Gen 6 yang tipe turbo. Nah, sekarang kita coba masuk ke baris ketiga ya. Nah, di baris ketiga kita untuk masuknya caranya adalah kita tarik tuas yang ini dulu. Nah, nanti dia akan langsung maju ke atas ya. Jadi bukan tumble. Jadi kalau di Gen 5 itu kan dia masih tumble ya. Dia tumble tapi two step. Nah, kali ini dia bukan tumble tapi dia joknya akan naik ke atas. Nah, sekarang kita coba masuk ya ke baris ketiga. Sebenarnya kalau lihat joknya ini dia agak ke bawah banget ya. Jadi ini lebih cocok buat anak-anak sebenarnya. Tapi saya akan coba aja untuk joknya. Nah, duduk di baris ketiga ini memang benar ya, ini cuma cocok buat anak-anak. Saya yang meskipun tingginya 164 pun juga jongkok banget nih duduknya nih. Tuh, ini jongkok banget saya duduknya. Meskipun joknya udah dimajuin, ini masih ada sih ruang kakinya sedikit, cuman karena tadi pahanya agak naik, jadi pasti akan capek buat perjalanan jauh ya. Jadi ini lebih cocok buat anak-anak aja. Nah, di baris ketiga ini kita masih dapat cup holder, tapi ini modelnya plastik ya, dibuka tutup kayak gini nih, sama kayak di Gen 5. Ada side curtain airbag di sini untuk seat beltnya model seperti ini ya. Nah, kemudian di sini AC belakangnya nanti udah rapih. Dia sekarang ada di bagian samping kiri dan kanannya. Jadi dia kayak gini ya. Dan ini untuk pengatur kipasnya dari sini ya. Yang bagian kiri juga sama, nggak ada perbedaan ya. Nah, ini joknya tadi kalau di posisi tegak dia seperti ini. Tapi saya bilang ini lebih cocok buat anak-anak ya. Nah, dan sekarang untuk masuknya dia lebih gampang karena dia ada pegangan di bagian sini. Nah, untuk lampu, nah di sini dia ada lampu ya. Ini sensor sentuh untuk yang di bagian belakangnya. Nah, sekarang kita coba keluar ya. Nah, untuk balikinnya kita tinggal tarik.
Nah, baru kita tarik dari sini. Nah, ini ada tuas, kita tarik ke belakang. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Jadi kalau paling mundur itu luas banget, tapi baris ketiganya bakal nggak cocok kalau kata saya. Nah, di bagian depan dia tetap ada akses smart key ya, mode sentuh. Nah, di sini dia untuk pengaturan joknya dia cuma tinggal untuk sliding ya, sama reclining ya. Dia nggak ada head adjuster atau inclinationnya di bagian penumpang depan. Dan ini airbagnya ya untuk di sisi lutut penumpang. Nah, untuk layout dashboardnya dari sisi depan dia seperti ini. Nah, ini untuk blind watch-nya ya, ada di bagian sini. Nah, jadi sekian dulu untuk video in depth tour dari Honda CR-V Gen 6 Turbo. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.